النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا لمصنف هذا الكتاب رحمه الله تعالى وعلى من هو شيخنا وعلى من هو سلفنا الصالحون وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat-tempat kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi pemberi syafaat, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa bi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 24. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi bid darain amin. Bermula sunat bagi tiap-tiap yang akil baligh, sehat badan atau yang sakit, lapangan sunat berbanyak-banyak menyebut mati. Bermula sunat bagi tiap-tiap yang akil. Akil itu orang yang berakal, akalnya normal, kada gila. Balik itu sudah dewasa. Laki-laki itu sudah balik itu apabila sudah keluar banyu mani. Kalau bebinian haid. Akil balik, sihat badan, walaupun sihat badannya, atau yang sakit atau garing badannya. Nah, panang disunatkan berbanyak-banyak, sering-sering menyebut mati, mengingat mati dengan lidahnya dan hatinya. Jadi mengingatkan mati, menyebut mati itu disunatkan dengan lidah dan hati. Lidah kita kayak apa ya? Mati gitulah. Maksudnya tuh lidah kita nih kita gunakan untuk memperbanyak zikir, gasan sama mati kena. Kita gunakan lidah kita nih memperbanyak salawat, tasbih, gasan sama mati kena. Apakan lagi membaca doa Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Mengatakan mati nih. Ya Allah, beri berkah bagi ulun pada ketika mati, wa fi ma ba'dal maut, dan pada waktu sesudah mati. Hadisnya ada, barang siapa ujar Nabi membaca doa itu, Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Apalah pian? Belum boleh ulun bagikan tulisannya. Kena insyaallah suatu saat handap dia tuh. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Membaca ujar Nabi 25 kali sehari. Mati dia hari itu mata syahidan, niscaya dia mati syahid. 25 kali yang bacanya.
atau bisa juga mencicil imbah tuntung sembahyang subuh 5 kali, imbah tuntung zuhur 5 kali, imbah tuntung asar 5 kali, imbah tuntung maghrib 5 kali, imbah tuntung isya 5 kali, sebarataan 25 kali. Itu lidah kita membaca doa itu berarti lidah kita mengatakan acangan mati. Dan hatinya juga ingat lawan mati. Kayak apa? Hati ingat lawan mati. Seperti bahwa dijadikan mati itu seolah-olah yang hadir ia antara kedua matanya. Seakan-akan maut itu atau bisa juga malakal maut berhadapan lawan inya, hendak mencabut roh inya itu ya kita, dibayang-bayangkan, dirasa-rasakan malaikat maut itu hadir di hadapan kita hendak mencabut roh kita. Nah, apa hasilnya kalau mengatakan dengan hati akan para mati? Nah, karena yang demikian itu dengan sebab mengatakan mati nih, menegahkan daripada berbuat maksiat. Amun kita rasa parak mati kadawani lagi berbuat maksiat, berzikir aja lagi, banyak salawat aja lagi, dan membawa kepada berbuat taat. Nah, meninggalkan maksiat, mengerja taat, parak pang sudah lawan mati. Nah, jangan merasa umur masih panjang. Namun merasa umur masih panjang, bisa kena-kena aja bertobat, kena-kena aja beramal. Itu melambatkan bertobat. Tapi kita merasa parak lawan mati, walaupun awak kita sehat. Nah, itu. Apakah lagi melihat orang di hingga rumah meninggal? Nah, ingat. Apakah lagi lompat ke kubur mau berakan? Hendaklah ingat bana lawan mati. Dan adalah tersebut di dalam hadis yang sahih sabda Nabi SAW, perbanyak menyebut-nyebut memutuskan lezat dunia, ujar Nabi. Banyaki menyebut atau mengingat yang memutuskan lezat dunia, yakni mati. Orang tuh mati kada kawa lagi merasai kelezatan dunia. Amun orangnya baik, merasainya kelezatan akhirat di dalam kubur, walaupun putus sudah kelezatan dunia. Karena bahwasanya tiada ingat akan mati pada yang banyak daripada dunia dan angan-angan di dalamnya, melainkan adalah ia mengorangkan akan dia. Jadi tiadalah orang itu mengingat mati kecuali inya nih mengurangi angan-angan dunia dan mengurangi mengurus dunia. Amun orang tuh ingat mati parak rasa para orang mati, inya angan-angan dunia nih kada lagi panjang, kada tapi lagi mengurusi dunia, dikuranginya. Dan tiada ingatkan ia pada yang sedikit daripada amal kebajikan, melainkan adalah ia menambahi dan membanyakkan akan dia. Jadi tiadalah orang itu mengingatkan mati kecuali apa? Dan tiada ingatkan ia pada yang sedikit daripada amal. Amun orang tu mengingat mati para orang mati nang sedikit itu dibanyakinya. Beramal sedikit dibanyakinya. Nang kaya orang anu juga. Orang lomba lari atau orang lomba MotoGP itu semakin dekat garis finish semakin digasnya, semakin dekat garis finish semakin laju mukanya,
Kayak itu juga kita nih garis finish anggaplah mati. Kita ini semakin mendekati garis finish kita itu mati, hendaklah kita semakin cepat beramal, semakin banyak beramal, semakin kuat beramal, supaya kita mengejar waktu kita yang tersisa ini. Amunnya nang bubuhan lomba lari itu para finish lambat terdulu orang ya Allah. Nah, dan siogianya sepantasnya baginya berbanyak-banyak taubat, bertobat sudah daripada dosa, daripada sekalian dosa. Dan orang yang sakit itu terlebih utama dengan taubat, apalagi orangnya garing dah, lebih utama lagi bertobat. Dan ingat akan mati, apalagi orang ini garing nih, ingat akan dia akan mati, terlebih dituntut dengan dia daripada lainnya. Artinya orang yang garing ini itu lebih dituntut untuk mengingat akan mati daripada orang sehat. Dan sunat bagi yang sakit, orang garing nih, itu sabar. Contoh misalnya kita garing nih, sabar gitu atas kesakitannya. Janganlah geluh kesah ia daripadanya. Kada boleh geluh kesah, usam hati atau kada terima dengan takdir Tuhan. Sabar ya. Dan makruh berbanyak-banyak mengadukan kesakitannya. Aduh, makruh. Atau mengadukan nih, bagi sekesah, udah nih sakit banget kawannya, nah itu makruh. Tetapi jika ditanyai oleh tabib itu dokter. Tetapi jika ditanyai oleh tabib atau kerabatnya, keluarganya nih, atau tolannya, kawannya, daripada hal kesakitannya, maka tiada mengapa dikhabarkannya dengan dibenarkan sakitnya. Jadi saya takutnya tabib itu dokter atau kawan atau keluarga, kayak apa? Di mana sakitnya? Ya di sini bang sakitnya. Nah, kada apa itu menghabarkan itu ditakuni orang bang, ini dijawab Tapi orang kada bertakun nggak usah dijawab. Itu pun jika tiada atas rupa mengadukan keluh kesahnya. Nah, itu pun biasanya sekedar menghabarkan aja, jadi garing. Ada niat mengadukan keluh kesah garingnya itu. Nah, dan tiada makruh baradanya itu menggetar. Bisa orang melihat dingin gitu. Baradanya itu ya bunyi menggetar tuh. Apa itu? Tiada makruh. Orang melihat dingin bisa itu. Ya, itu apa? Bagi orang yang sakit. Tetapi betapa meninggalkan dia, artinya ngalihai meninggalkan barada atau orang melihat dingin itu dasar itu ngalih nang kada barada atau ngalih, kada bunyi menggetar atau ngalih. Betapa meninggalkan dia ngalih. Dan mengucap zikir, bagusnya mengucap zikir bang. Itu jangan mengucap jakar lah, mengucap zikir. Allah biasa sambil menggetar apa Allah. Dan tasbih subhanallah sambil menggetar, bagus. Dan tasbih lebih utama daripada baradanya. Mengucap zikir, baca tasbih itu lebih utama daripada baradanya. Tapi karena kawaju aja dihilangkan barada tetap menggetar, karena bapak sambil berzikir sambil barada. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya misalnya ya Allah berselawat nih. Allahu akbar. Dan sunat bagi yang sakit itu bertatambah berubat. Jadi bila kita ada duit, ya Allah kesempat tambah, sunat bertatambah berubat. Berobatnya itu kepada yang ahlinya lah.
Jangan ibaratnya tuh nukar seorang di warung obat bisa kada pas itu musiabo banget. Jadi berperiksa ke dokter, ke mantri, minta resep, minta obat kepada nang ahlinya gitu. Bertetambah nah, atau bisa juga minum madu lah ya lah. Madu itu kan ujar Nabi obat, madu obat supaya sehat atau berurut kah ya Allah, atau bersuntik kah, atau bersyariat berobat karena disuruh. Tapi yang menyembuhkan Allah Ta'ala, bukan obat bila sembuh. Minum madu lah. Minum madu halal. Tapi makan anak wanyi haram. Madu daripada wanyi atau lebah. Madu halal. Madu itu biasanya dari wanyi lah, ya Allah. Telur wanyi halal. Makan hinta. Nang belum jadi anak lah, masih berupa telur wanyi, telur lebah itu halal. Telurnya misalnya menetes jadi ulat. Sebelum jadi anak wanyi itu jadi ulat. Itu haram. Haram dimakan. Bagi yang nyaman memakan ulat wanyi dimasaki haram. Nah, apalagi sudah berbentuk anak wanyi, haram lagi makan. Tahu dia disanga digoreng dia apa langsung dimakan haram, dipais haram. Itu binatang suci tapi haram memakannya. Kita memakannya. Apalagi jadi anak wanyi, apalagi jadi wanyinya itu haram. Kalau misalnya pernah memakan jangan lagi haram hukumnya. Mun kada tahu, tapi mun kada tahu karena menuntut ilmu berdosa. Tapi Allah Ta'ala Maha Pengampun. Ya Allah, mun sudah tahu nih jangan lagi. Bila ada orang berjualan itu jangan ditukari. Kecuali tapi mun sudah tahu nih jangan lagi. Ujar apa nyaman dan awak sigar ujar lebih daripada madu khasiatnya aja. Nah jadi madu halal. Kemudian telur wanyi halal. Telur belum jadi ulat. Nah tapi kalau sudah jadi ulat kan prosesnya jadi ulatnya tuh haram. Hidup gak mati kah? Apanya? Telurnya tuh halal telurnya. Nah setiap telur daripada binatang yang suci itu halal asal tidak memudaratkan apabila dimakan. Binatang suci itu kadang mesti halal dimakan. Tapi kalau telurnya halal, contoh buaya itu dagingnya haram, tapi binatangnya suci. Artinya kita menyepai buaya itu kada ada najis di awaknya, binatang suci. Tapi kalau telurnya halal dimakan. Asal telurnya lah, namun sudah diharaminya, dijarang, ada berbentuk sudah anak, nah itu ada lagi. Telur sawah halal. Dijual telur cacak halal, apalagi telur ayam, telur penyu halal. Cacaknya haram, tapi telurnya ada. Cacaknya haram maksudnya telur daripada binatang yang suci kan cacak itu suci. Ada amunnya asalnya hidup nih, amunnya mati itu bangkai itu najis sudah. Saya hidupnya behintalo. Oh itu kamu hintalo dicacak di rumah di sela-sela papan. Dipacah masih lagi ada kuning putihnya, ada jadi itu halal. Juran kalau enak mencoba. Banyak kan orang berjual telur penyu itu halal. Telur penyunya haram.
penyunya tuh nya binatang dua alam penyu tuh. Sama telur tadung atau sawah. Itu tamu mina di gua pun kata telur tadung, telur sawah banyak. Nah telurnya itu kada berisi bayinya ya, berupa telur itu halal. Nah, orang kada tahu telur lembu itu kayak apa bentuknya. Iya, kalau juga, iya. Pokoknya setiap telur daripada binatang yang suci, walaupun binatangnya itu haram dimakan, itu telurnya itu halal dimakan. Halilingnya tuh halal katanya. Orang menjual haliling banyak di pasar. Kada tahu orang lembu telur haruan. Iwak haruan. Iya, boleh. Iwak haruan. Tapi terasa melihat aduk gitu ya, Pak. Oh, kan apa itu perasaan aja. Iwak haruan itu kepalanya kayak kepala sawah lihat ulun. Enggak apa-apa. Oh, kan apa itu perasaan-perasaan tuh kan ada merubah hukum. Ada apa perasaan itu? Ada membuat haram dah. Nah, jadi itulah apa wanyi itu anak wanyi atau bayi wanyi atau ulat wanyi itu haram. Jangan dimakan, haram. Bila termakan haram tuh ya bisa kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Setiap darah daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, neraka yang lebih utama baginya. Jadi batu tambah jasidillah. Sunat batu tambah cari obat. Karena tersebut di dalam hadis riwayat Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada diturunkan Allah Ta'ala barang penyakit melainkan diturunkan Allah Ta'ala baginya tetambah. Jadi setiap penyakit yang diturunkan Allah Ta'ala pasti ada obatnya. Dan lagi tersebut dalam hadis riwayat Tirmizi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetambah olehmu, artinya berobat olehmu, tetambah olehmu, tetambah kamu lah. Karena bahwasanya Allah Ta'ala tiada menghantarkan akan penyakit, melainkan dia hantarkan akan tetambahnya, melainkan Tuhan ini kan tidak tetambahnya. Anak banom pulang mau talon apa misalnya Tuhan ini kada mau tablik anu. Adapun orang awet muda juga tetap baik tentu hayuan. Nah, ada riwayat yang lain kecuali mati kan ada tambahnya supaya hidup lagi. Ya setiap penyakit itu ada tambahnya aja, melainkan Tuhan. Maka tiadalah baginya tetambah. Jadi Tuhan itu ada lagi tetambah supaya banu. Tetapi jika kuat tawakalnya, ndak kada kon berobat ya, ndak bertawakal lawan Tuhan ya. Tawakalnya kepada Allah Ta'ala dan sabar ia atas kesakitannya, meninggalkan bertetambah terutama. Nah, jadi orang kuat tawakalnya wan Tuhan, sabar aja menyandang sakitnya, itu meninggalkan berobat lebih utama. Tapi mun kita nang kesakitan juga kada sabar ya baik berobat. Nah, dan jika dhaif tawakalnya, dhaif itu lemah. Tawakalnya kepada Allah. Dan keluh kesah ia, garing keluh kesah, usang kamu daripada kesakitannya, maka bertambah terafdal, lebih baik bertambah. Bertambah, abdal itu lebih banyak pahalanya bertambah. Dan makruh menggagari orang yang sakit, memaksanya atas bertetambah orang kok garing, ayo banulah ke dokter lah, endah aja, lalu ditangkap mau dipaksa disuntik, nah jangan, nggak boleh memaksa orang. Makruh sini lah makruh.
kurang kadahun bobat dipaksa jangan. Dan makan makanan orang tuh garing, ada hukum makan jangan dipaksa. Ini ada liurnya tuh pahit. Kada kada sama orang hidup nih. Atau minum, orang ada kon minum dipaksa jangan. Kayak itu bang, orang bukan karena menderita corona lah. Desa mulai bahari ya orang garing nih liurnya pahit. Dipaksanya minum obat kah? Jelas. Iya. Mungkin itu caranya supaya memasukkan obat ke obat kada bungsil mau kada makan. Dipaksanya lah. Namun kada makan dimasukkannya selang, diancamnya. Digertaknya apa benar? Makruh Pak itu. Dalam kita kerukunan. Kesal. Jadi orang garing nih lah, orang Islam nang garing nih, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh misalnya isuknya pecangan garing, takdir garing. Lalu hari ini atau sebelumnya garing Tuhan mengutus 4 orang malaikat. 4 orang malaikat. Nang saikong malaikat ini disuruh Tuhan mencabut kekuatannya, lalu dicabut malaikat kekuatannya. Lalu nang uyo hawak. Orang garing tahu uyo hawak. Saikongnya pulang malaikat disuruh Tuhan mengambil nafsu makan. Diambil malaikat itu nafsu makannya. Itu orang garing. Tapi beliau bahkan pahit. Makan sedikit, bahkan bisa muntah. Itu malaikat disuruh Tuhan mencabut nafsu makannya. Malaikat yang ketiga disuruh Tuhan mencabut cahaya wajahnya sehingga wajahnya pucat. Orang garing bina pucat moha, bina awak boros. Itu malaikat disuruh Tuhan mencabut. Kemudian malaikat yang keempat disuruh Tuhan mencabut dosanya. Jadi orang garing tuh dicabut Tuhan dosanya lewat malaikat, diampuni Tuhan dosanya. Nah keluaran dosanya. Jadi orang garing ini asal orang Islam lah. Asal orang Islam itu dicabut malaikat dosanya. Nah, jadi kina bila Tuhan hendak memberikan kesembuhan kepada orang yang garing, biasanya anggaplah seminggu garing, pas hendak disembuhkan Tuhan nih. Lalu Tuhan menyuruh malaikat nang tadi mengambil nang kekuatannya, pulihkan pulang kekuatannya. Lalu dipulihkan malaikat. Lalu kawa bergerak sudah kawa sudah berdiri. Saya berbahaya. Itu malaikat memulihkan kekuatannya. Kemudian malaikat seikongnya jajar Tuhan, pulihkan pulang nafsu makannya. Lalu kau beliau ambil pahit liar, kawa makan. Disuruh Tuhan malaikat. Malaikat yang ketiga, pulihkan cahaya wajahnya. Karena lalu berkat makan lalu bina mohani bina sigara sudah ada lagi pucat. Nah, malaikat yang keempat nang mencabut dosa tadi. Tuhan kadang menyuruh untuk memulihkan dosanya. Baikannya Tuhan, imba dicabut dosanya orang garing. Kada disuruh malaikat tuh memulihkan dosanya. Jadi malaikat yang mencabut dosa tadi itu bingung apa nih dosa nih, geser ngapa dosanya nih. Lalu dia malaikat itu tersungkur sujud di hadapan Allah. Ujar malaikat yang seikong ini, wahai Allah,
kami 4 orang malaikat diperintah engkau untuk mencabut itu kesehatannya atau dosanya atau nafsu makannya. Kemudian yang bertiga ini tuh disuruh untuk membelikakan. Kenapa biar kada menyuruh ulun untuk membelikakan dosanya nih? Ujar Allah Ta'ala, aku ini kan paha pemurah, kada bagus orang nang pemurah ini menyuruh engkau untuk membelikakan dosanya sesudah aku buyuhakan awaknya waktu garing. Artinya kada pantas bagi aku ini membelikakan dosanya padahal aku sudah membuyuhakan awaknya waktu inya garing. Jadi jar malaikat tadi, Bapang napa nang ulun perbuat daripada dosanya ini nah? Ujar Tuhan, wahai malaikat, ikam tulak ke pinggir laut. Batu tulak kayak ke pinggir laut. Batu jalur Tuhan, lontarkan itu dosa hamba nang garing itu ke laut. Lalu dilontarkannya ke laut. Lalu jadilah dosa nang dilimpar kalau itu jadi buaya misalnya. Nah buaya itu ya asalnya daripada dosa orang nang garing. Nah, seandainya orang garing itu mati, maka matinya kada membawa dosa lagi, sudah dicabut dosanya. Dosa besar dosa kecil diampuni. Menurut hadis ini itu kan bersihnya daripada dosa. Nah jadi kan kebaikan Tuhan, tentu kebaikan Tuhan bila kita garing itu bagi orang beriman tuh bentuk kebaikan Tuhan. Di antara kebaikan Tuhan mengampuni dosa kita. Nah apabila kita mati lawas garing misalnya sebulan kurus karing awak, itu orang bagus matinya kada membawa dosa lagi. Nah sembahyang khususnya di kodam langsung sembahyang tuh kan. Nah kecuali sembahyang tuh harus di kodam sembahyang itu karena orang garing tuh wajib sembahyang. Mau berdiri duduk kan masih ada akal. Mau duduk behereng mati lantang. Atau kalau bergerak lagi dan disyarat mata dan nyaman aja sembahyang tuh ya. Apalagi orang garing terus bergerak lagi kalau bergerak. Kada sembahyang tuh nyaman aja. Amun kada bodoh diminta uduakan orang kan tadi kan orang nang garing itu kan disuruh bertaubat ya tadi, terutama orang nang par garing bertaubat. Nah di antara bertaubatnya itu bila nang sembahyang nang tertinggal di qada atau orang garing itu kan wajib disembahyang lah, jangan ditinggal sembahyang. Amun garing ada sembahyang ya jangan sembahyang jangan ditinggalkan, masih ada akal. Wajib sembahyang. Mati dirujuk motor. Amunnya masih ada imannya mati beriman. Cuman caranya jadi lain. Jadi orang beriman macam-macam matinya, ada mati terbakar, mati tenyalam, mati gugur di atas gedung, mati dirompak motor. Itu kan memang takdirnya kayak itu. Kada kau sudah ya Allah, amunnya beriman, ya mati beriman. Nya orang Islam mati beriman, nya orang kafir masuk neraka. Hanya kan mau garing orang atau mau garing, jadinya Tuhan sayang lawannya orang garing tahu dia ajak Tuhan gitu. Kada mesti orang nang disihatakan tuh disayang Tuhan. Bisa disayang Tuhan, bisa kada disayang Tuhan. Nang kayak Firaun tuh disayang Tuhan lah. Itu 400 tahun umurnya kada pernah garing. Sali semanja ada. Firaun lah. Kada pernah garing 400 tahun. Padahal Firaun tuh kan dimurkai Tuhan. Nah, adapun orang beriman menurut hadis Nabi lah itu mariap dingin seharianan sama laman itu menghapus dosa setahun. Menghapus dosa setahun yang lalu, mariap dingin seharianan sama laman. Berarti kan Tuhan tuh sayang.
dengan menghapus mengampuni dosa-dosanya itu. Tapi lamun kewajiban sembahyang tadi tetaplah diqadha. Urang garing itu wae mun kada sembahyang ieu. Mun kada sembahyang kana ku berdiri berunduk. Nah gitu. Pan. Nah itu sama tuh sama juga sakit kan, sakit itu kan mesti bayar dingin, sakit gigi, sakit kepala. Jangan kan orang sakit itu di sini disuruh bersabar, sabar ya Allah, jangan menyumpah-nyumpah, jangan menyarik-nyarik. Nah disuruh bersabar. Amun kada sabar, beobat, cari ahli gigi. Ahli gigi. Nah, tapi lamun sabar itu gonol pahalanya. Jadi orang yang beriman inilah bila inya tuh garing, lalu kada kau lagi membaca ambalan wiritan yang sunat. Namun wajib tuh tetap lah, kalau ditawar-tawar kayak sembahyang tuh jangan tinggalkan. Contoh misalnya inya kada kau lagi membaca dalail, membaca ratib hadat ini. Inya asal inya waktu sehat itu istiqomah mau melakukan wirid itu, waktu inya garing disuruh Tuhan malaikat untuk mencatat pahala amalan sebagaimana inya amalkan waktu sehat. Contoh orang nih anggaplah setiap malam baca ratib hadat. Sakalnya pas garing semingguan kan menjadi ratib hadat. Semingguan itu ditulis malaikat inya membaca ratib hadat walaupun kada, karena amalan istiqomahnya pak waktu sehat. Nah itu hikmah apa? Manfaat kita bila beramalan itu istiqomah. Contoh baca maulid kah setiap minggu sekali, atau burdah atau dalail atau ratib wirid. Asal istiqomah kita mengamalkan, tak kita garing seminggu sebulan ada membaca itu, ditulis pahala kita bawirid itu. Selama kita garing walaupun kita kada terbaca. Apalagi orangnya garing tetap istiqomah membaca, nah itu luar biasa lagi. Dan sunat mendatangi akan orang Islam yang sakit nih kita nang sehatnya. Dan sunat mendatangi mengilangilah akan orang Islam yang sakit, jikalau sakit mata sekalipun, walaupun sakit mata, walaupun sakit gigi, walaupun sariawan, hendaklah pian amalan supaya kada sakit mata sebulanan. Ujar Nabi pernah bersabda, hadis riwayat Sayyidina Anas bin Malik, pernah mencatat anu aja nih amalannya nih nyaman aja pian hafal ibadah. Ujar Nabi bersabda, tiada daripada seorang hamba melihat akan sehari bulan maka memuji akan Allah, kemudian baca surah Fatihah 7 kali, melainkan diafiatkan Allah daripada sakit mata pada yang demikian itu bulan. Awal bulan lah, asal bulan Arab. Setiap awal bulan Arab, anggaplah tadi Rajab 1 Rajab. Rajab ini apa? Syaban 1 Syaban, ialah 1 Ramadan, 1 Syawal. Pokoknya tanggal 1 bulan Arab. Nah, apa amalannya? Memuji Allah. Contoh anggaplah membaca Alhamdulillah, baca Alhamdulillah sekali, membaca surah Fatihah 7 kali. Itu ya amalannya. Di setiap tanggal 1 bulan Arab mengucap Alhamdulillah, memuji Allah sekali, membaca surah Fatihah 7 kali, ujar Nabi akan diafiatkan daripada sakit mata sebulanan. Itu Nabi yang pandai hadis nih. Karena bulan keberikutnya tanggal 1 amalkan pulang. Ada mengucapkan Alhamdulillah, Fatihah baca 7 kali. Itu amalan supaya kada sakit mata sebulanan. Siangnya bukan malamnya. Nah, siang itu terserah hendak beisukan ke tengah hari ke sore kan.
Jadi tanggal 1 bulan Arab setiap bulan dah mengucap alhamdulillah, memuji Allah sekali, membaca surah Fatihah 7 kali, itu diafiatkan daripada sakit mata pada bulan itu, sebulanan itu. Melihat tanggalnya atau Melihat nang nyatanya Bang melihat bulan Bang dulu, cuman kita kan awam mau kada ahlinya kan, kita melihat almanak kayak sudah. Kita melihat almanak ya, ada almanak hijriah itu nah. Kita perlu ya Bang mengisi almanak hijriah. Tapi biasanya almanak Masehi ini ada aja di bawahnya tuh tanggal hijriah bertulisan halus. Malamnya kalau bila tenggelam matahari itu masuk sudah. Cuman siangnya baca siangnya baca alhamdulillah, baca Fatihah 7 kali. Nah itu supaya diambilkan daripada sakit mata. Sehari itu ya, kena bulan kayaknya belum tanggal 1. Baca keduanya biar baca hari ini kah isuk kah tanggal 1, baca keduanya baca kedua hari itu alhamdulillah. Nah kada tahu lah sakit gigi kenain cariakanlah orang banyak sakit gigi bang pian kayak ini biarlah amalkan bersiwak. Setiap anak seumur alhamdulillah seumur hidup kada pernah sakit gigi alhamdulillah. Dan gigi ulun pun kada ada nang pacolnya alhamdulillah. Dan kalau berlubang sedikit ada Jepang nang sangkut nang puting-puting nasi mencari cocok gigi ya sedikit. Cuman berlubang denau ada, hilang kada ada, dan sakit gigi alhamdulillah seumur hidup kada pernah. Karena ulun alhamdulillah selalu mengamalkan bersiwak setiap hendak sembahyang. Jadi siwak itu di antara manfaatnya insya Allah dihindarkan daripada itu sakit gigi. Nah, coba biar amalkan siwak, amalkan terus siwak. Hendak baca Quran bersiwak, hendak baca la ilaha bersiwak, apalagi hendak sembahyang bersiwak. Siwak nukar paling 10.000 harganya. Laula asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya kada menyulitkan kepada umatku, misi aku perintah wajib umatku itu bersiwak setiap hendak sembahyang. Karena bersiwak itu gonol pahalanya. Rak'atani bisiwakin khairun min 70 rak'atan bila siwakin. 2 rakaat sembahyang memakai siwak sebelumnya itu lebih banyak pahalanya daripada 70 rakaat sembahyang ada bersiwak. Gonol pahalanya. Di antaranya tuh ya supaya mudah-mudahan menghilangi sakit gigi. Dan alhamdulillah seumur hidup pernah sakit gigi. Gitu. Jadi sunat mendatangkan orang Islam yang sakit jikalau sakit mata sekalipun. Dan jika ada ia stroke sekalipun, stroke itu musuh. Pun musuh. Ini musuh apa kah? Musuh Smackdown kah? Musuh bubuyutan kah? Nah, walaupun musuh, tapi orang ini orang Islam, hilangi ya. Kadang-kadang kita kan hakonnya kalau menghilangi musuh, karena terpandang pemusuh orang. Nah, dan yang tiada dikenal sekalipun, asalnya orang Islam, walaupun kita kada kenal, sunat juga kita menghilangi orang garing. Menghilangi orang sakit. Syahdan apabila nyata alamat tanda pada orang yang sakit itu hendak dirambahkan. Ini nih mungkin kan dari awal lagi pemandir lo pina ada isyarat hendak berubah, ini berduduk tadi hendak dirambahkan, maka dirambahkan akan dia. Ini orang melawat orang garing nih pahalanya guna juga. Melawat orang garing nih, apalagi orang garingnya minta maaf ada kawal lagi bihira kawis tak bihira di situ.
taramih di situ. Nah, itu membasuhi melapasakan itu bukan apa pahalanya. Tapi itu perlu kesabaran. Namun kada sabar bisa menyarik dan bisa mengungkit-ungkit. Maksud mengungkit-ungkit ini anggaplah kuitan dari ada apa-apa lagi. Seorang Jepang para kawan kuitan rumah dang sana ya kemana-mana kan. Jadi dia lagi di situ. Nah kita mungkin nang merawat mama kita nang garing kita. Namun kada sabar itu kita bisa menyarik toh lawan dang sana. Kok wajar kuitan garing kada dihilangin ndak benar. Nah, bisa hilang pahalanya tuh mungkin kebaikan. Padahal Tuhan itu baik lawan orang tua berarti inya nang ditakdirakan Tuhan nang berbakti benar lawan mainnya nang garing itu dipilih Tuhan dari antara dang sanaknya untuk memelihara mama atau abahnya nang garing itu. Mun gak ada sabar kena pas datang mailangnya nyor jaka datang. Oh misalnya Allah udah bener mahargo mama kamu ada tahu-tahu. Nah bisa itu kan namanya mau oke kebaikan. Bisa hilang pahala maharago orang garing. Nah, apanya? Kada memberi. Mana kada memberi kada maharago lah. Mana mewaris kada maharago itu maksudnya. Mawaris tapi kada maharago. Kalau kada maharago itu maksudnya kada maharago atau kada peduli itu kada boleh bang nonggoitan. Tapi masalah waris itu tetap inya dapat waris kan kalau dihilangkan. Kalau misalnya ini kada maharago nyawa kada dapat waris kada mau. Nyawa waris itu memang ketetapan sudah bilang karena waris itu biar kada maharago tetap inya dapat waris. Balik. Kuitan garing anak banyak ada berabot maharago kuitan. Sudah warisannya berabot deh. Seharusnya nang maharagunya tuh berabot ya kalau warisnya tuh dapat kah ada kah ya kalau ini warisannya aja nang diunting sudah maharagunya ada. Nah jadi harus bersama-sama lah. Amunnya kada kawa awaknya duitnya barang nang kirimi misalnya ya Allah nang sanak nang maharago kuitan tadi misalnya duitnya berabot benar maka bakalayan pulang ya Allah merabutakan warisan nih maharago kada tapi tetap bang lah mun orang sudah tulisannya nang jatahnya dapat waris itu kan kalau dihilangkan tak biar disambati nyawa ngene jar maharago kada warisnya kayaknya aja tetap inya dapat waris dia mun tulisannya waris Salah satu mutiara tunggal sebuah yang diambil malaikat Jibril yaitu apa nyata? Sifat kasih sayang kepada kerabat kepada anggaplah kerabat yang dekat kuitan itu dicabut. Nah di akhir zaman tuh banyak orang tetapi kasih sayang lagi lawan keluarga. Di antara yang dicabut Tuhan kan. Nah tadilah kita terusakannya bacanya. Sadan sudah. Maka dirabahkan akan dia atas lambungnya kanan dan mukanya. Berarti lamun inya hendak bahasanya terbeludok tadi hendak berabah misalnya orang nanggaring ini rabahkan bahireng lambungnya nang kanan tuh di lantai nang kayak mayit nang di dalam liang lahat dah menghadap kiblat kepalanya di situ ya Allah batisnya di situ kiblat kepalanya di situ batisnya di situ kemudian bahireng menghadap kiblat lambungnya di bawah di lantai nah dan mukanya nah gitu dan dadanya ke kiblat gitu. Dan jika sukar tuh ngalih dia biring gitu jarak uya. Nah dan jika sukar yang dia bikin itu maka dirabahkan akan dia atas kirinya lambung kiri ya sudah nang di bawah lambung kanan bilang ngalih lambung kiri ya di bawah
Dan jika sukar yang demikian itu, maka dirabahkan akan ia bertelantang menggunakan biring. Kan kita nih ikuti aja apa nang kehendak orang garing nih. Nah, dirabahkan akan ia bertelantang. Dan dijadikan mukanya dan dua tapak tangannya dan kakinya menghadap kiblat. Jadi batilantang itulah batisnya ke situ, kepalanya di situ. Kalau behiring tadi kan kepalanya di situ. Ini batis. Ini anggaplah. Ini contohnya. Ini misalnya ini kepalanya, ini kiblat situ. Nah ini kepalanya di sini, batisnya sini. Lah, gitu. Dua tapak tangannya, mukanya dan dua tapak tangannya, dan kakinya menghadap kiblat. Dan ditinggikan kepalanya sedikit. Jadi dibentali kepalanya supaya kepalanya tertongak menghadap kiblat. Batisnya pun kan arah kiblat, telapak batisnya dan telapak tangannya kan menghadap kiblat. Kayak itu. Sunatnya nih marabahakan manilantangkan orangnya garing. Gitu. Dan sunnah dibacakan yasin di sisinya kan orang nang garing itu sudah dibacakan sanit yasin isinya karena orang mati tuh sudah orang nak mati sunat juga dibacakan, apalagi orang nak mati sakaratul maut itu sunat dibacakan yasin. Takutan dikiranya supaya mendoakan supaya mati, kalau padahal niat apa yang diniatkan maksudnya aku garing nah bacakan yasin niat sembuh kan apa tuh bagus saja. Surah yasin jangan sarik lah, malah himong dibacakan orang yasin dan waktu garing tuh siapa tahu orang mendoakan supaya sembuh, atau misalnya orangnya kada harapan lagi sembuh sakarat dah hingak sudah bacakan juga yasin, bahkan itu disuruh baca yasin. Makanya di rumah tuh harus ada yang bisa baca Quran, bisa baca yasin, atau mungkin di rumah anak bisa baca yasin sebelum garing tuh nah berwasiat berdahulu lawan tetangga, lawan kawan kah, amploki berdahulu, kalau perlu, nah duit, kena bila aku ke sakarat lah, datangi bacakan yasin, bagus gitu. Banyak ki nang amploki orang berdahulu, kena bila aku sakarat datangi garing banget datangi bacakan yasin, semakin banyak yang baca yasin semakin bagus, karena disebut dalam hadis kan setiap huruf yasin yang dibacakan itu satu huruf satu malaikat turun dari langit. Bukan 10 malaikat rasanya, satu huruf 10 malaikat. Yasin huruf ya huruf sin 2 20 malaikat. Bayangkan yang membacakan 10 ikong, mau ada hitungan. Seikong itu membacakan, ya, contohnya kaum jadi tangan dia orang itu hingat-hingat ke. Ya kaum ini kada ojo menyembuhkan kaum paling bacakan yasin aja. Kalau ayo jangan ayo nah bubuhan ahli rumahnya jangan ngabut ya jangan bacakan yasin. Dah nih nang calon almarhum atau almarhumah nih bacakan yasin. Biasanya kayak itu bang. Orang menyuruh ke rumah sidin anak meninggal nih keluarganya jalan kayaknya sudah jalan kita baca yasin. Kalau umur sidin masih ada kita berdoa mudahan sidin sehat. Tapi kalau Tuhan mentakdirkan parak dicabut mudahan sidin husnul khatimah gitu ya Allah udah menyembuhkan kalau bisa juga umur sidin panjang mudahan disehatkan diambil Tuhan juga mudahan husnul khatimah. Baca yasin setiap huruf yasin 10 malaikat. Berapa huruf yuk sampai wa ilaihi turja'un itu banyak benar hurufnya. Nah malaikat turun dari langit, berapa malaikat turun di situ ya mendoakan supaya ini mati beriman. Malaikat coba bayangkan malaikat lah kada berdosa hanya berdoa, kada perlu diamploki malaikat itu. Nya datang 10 datang
20, 30, ribu-ribu, emang banyak orangnya bacakan Yasin, ibak ibaratnya di sekitar tuh malaikat mendoakan, maka doa malaikatnya kabulnya ada berdosa. Imbah meninggal orang itu husnul khatimah, malaikat itu ada bulikannya. Bila dimandikan mayat, umat juanya menyaksikan memandikan mayat. Bila disolatkan mayat itu, umat juanya sembahyang fardu kifayah. Coba yang lah, amun kita tuh besaruan lawan orang kampung tuh mau kayak amplop bang di zaman ini, mau kada diamploki orang kada datang karena dianggap kada disaruan, kecuali kawan dekat. Tukin diamploki, ndak koler ndak sibuk menoreh ya, kena iya. Nah kadang-kadang bisa juga menolak. Itu manusia tiba menyembahakannya boleh kayak kadang-kadang aku sibuk anu. Malaikatnya kada usah bau. No, malaikat datang kada usah kita baca surah Yasin aja. Waktu sakaratul maut itu mayit, itu calon mayit. Kita bilangnya hendak disembahyangkan 4 juanya. Berapa juta, berapa ribu malaikat itu 4 juta sembahyang kifayahnya. Yang 4 juta sembahyang kifayahnya. Imbah tuntong sembahyang kifayah kita nih. Mun kita kan ada membulikan. Nah, umur itu kan seberataan lah. Nya malaikat kan buliknya 4 juta umur. Di atas kubur itu berdoa ya kan, mudah dapat rahmat sampai hari kiamat, ya kan? Menurut orang kampung ini paling imbat tontong ngobrol kan beli kayak ini malaikat luar biasa. Nah jadi untung mana lah, bila di rumah tuh ada bisa baca Quran, atau kita punya tetangga yang membacakan kita Yasin waktu kita sakaratul maut, banyak duit bagi duit baiki orang-orang yang bisa baca Quran, insyaallah ini kita bila mendengar kita garing ya insyaallah datang ke rumah kita membacakan ulun kayak topang niatnya lah, niat ulun nih bila dipanggil orang yang meninggal nih datang ke rumah ulun baca Yasin, niat ulun nih ya Allah ulun ini kan menolongi umat Nabi Muhammad nih bacakan Yasin nih karena bila ulun mati ya Allah akan kirimakan juga hamba-hamba pian membacakan Yasin ketika ulun sakaratul maut. Siapa yang mengabulkan hajat umat Nabi Muhammad, hajatnya dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi niat kita itu niat kita nang membacakan Yasin tuh berdoa kepada ya Allah sebagaimana ulun membacakan Yasin nih kepada orang kina, takdirakan juga orang membacakan Yasin kepada ulun nih. Sama juga gitu kita nang bertahlil yang lah mahaul itu niat kita supaya kita dihauli orang juga hal jaza wal ihsan ilal ihsan, kebaikan insyaallah dibalas dengan kebaikan. Kita bertahlil mudahan kita juga ditahlili orang, itu niatnya lah. Kadang niat hendak mencari makanan lah gitu. Bagus juga. Mengirimi kepada rohnya niatnya. Seandainya kita tuh membaca Quran di hadapan kuburan orang Islam atau di higam mayit orang Islam, seandainya tuh kita kada meniatakan ingin dapat juga kesan manfaat pahala kita membaca tuh. Apakah lagi kita niatkan kepada orang itu? Jadi bagus lah waktu garing bacakan Yasin, waktu sakaratul maut, apalagi sudah meninggal dunia kan ya perlu benar kepada kiriman pahala daripada orang yang hidup ini. Dan sunat dibacakan Yasin di sisinya, dan sunat dititikkan air pada mulutnya. Jadi orang hendak meninggal itu kan kalau lagi minum dititiki banyu, kalau ada zam-zam ditiki banyu di muntungnya. Ada kalau Rasulullah itu kan sidin ditampungas sidin muhasidin waktu sakaratul maut itu. Mun ada siwaki karena siwak itu memudahkan proses sakaratul maut. Orang hendak meninggal itu kan siwaki giginya, disiwaki giginya. Kayak nggak dibagi gila gitu kan ada deh.
Mun sebilah, aja kan sebilah. Nggak itu teh ya apa? Bukan museum, manusia bener. Ya kan ada daya. Kai-kai itu ya Allah. Ngisukin lah. Mudah-mudahan kita sebaratan matinya beriman, matinya baik, matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفينا الشريك في جميع الطاعات والعبادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المكرمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.